kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Feli Siregar. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang tokoh yang di Alkitab yang bernama Daniel. Jadi saya akan mencoba menceritakan bagaimana kehidupan 4 orang anak muda ini. Mereka yang belajar untuk memilih tidak takut akan keadaan dunia, tapi mereka belajar untuk memilih taat sama Tuhan. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menajiskan diri mereka. Dikatakan dalam 1 Daniel ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asli. Waktu itu Raja Nebukadnezar mencari orang-orang yang demikian, dan didapatilah ada salah satunya itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi pada saat itu mereka memilih untuk tidak menajiskan dirinya. Dikatakan bahwa di ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dan dia memilih untuk berpuasa waktu itu. Dia memilih untuk berpuasa, mereka hanya makan sayur-sayuran dan gak minum alkohol ataupun gak minum anggur. Tapi mereka hanya minum air putih. Dan ketika itu malah didapati yang mereka itu adalah orang-orang yang bijaksana. Kepintarannya melebihi kepintaran rata-rata manusia yang ada di dunia. Di sini saya mendapatkan sesuatu hal, bahwa ketika mereka belajar untuk memilih tidak menajiskan diri mereka, Allah memberikan kepada mereka kepintaran melebihi manusia rata-rata. Bahkan dikatakan bahwa Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi ceritanya begini, ketika mereka memilih untuk gak menajiskan diri mereka, sekali lagi Allah memberikan orang-orang untuk menyayangi mereka. Jadi kita belajar untuk gak usah takut, jangan belajar untuk jangan mengikuti yang ada gitu saat-saat ini. Tapi mereka memilih jalan yang berbeda. Ketika Tuhan berkata bahwa mereka nggak boleh menajiskan diri, maka mereka nggak menajiskan diri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang Daniel ini memiliki teman-teman yang saling menyupport. Dikatakan bahwa di dalam 2 Daniel 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Jadi ceritanya waktu itu begini, raja itu mendapatkan mimpi. Ketika raja mendapatkan mimpi, malah orang-orang itu banyak yang gak dapat menafsirkan mimpinya. Kemudian datanglah si Daniel. Dia bilang bahwa raja, kasih aku waktu. Kasih aku waktu, aku akan menceritakan apa arti daripada mimpinya. Kemudian dia datang dan dia itu pulang gitu, jumpain teman-temannya kayak gini, Sadrak, Mesak, Abednego, tolong dong, ayo kita sama-sama berdoa, minta sama Tuhan, apa sih maksud daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Dan yang ajaibnya, ketika mereka memilih untuk datang sama Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Pada saat mereka berdoa dan mereka bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban. Dan dikatakan bahwa di akhir cerita, akhirnya si Daniel itu
menceritakan kepada raja bahwa tentang mimpi raja pada saat malam hari itu. Dan yang ajaibnya dikatakan bahwa di Daniel 2 ayat 48, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Teman-teman, ketika kita benar-benar ya hidup yang bergaul karib sama Tuhan, maka yang ajaib terjadi. Maka pada saat itu, ketika itu juga Tuhan menyingkapkan rahasia daripada mimpinya Raja Nebukadnezar. Maka pada saat itu juga mereka diangkat, dipromosikan oleh Tuhan sendiri. Mereka nggak yang sibuk mencari gitu, gimana ya biar raja itu senang sama aku, enggak. Tapi ketika itu mereka datang kepada Tuhan yang mempunyai segalanya, yang dapat menyingkapkan banyak hal yang ajaib, maka hari itu juga mereka diangkat oleh Tuhan. Pada saat itu Daniel memilih teman-teman yang emang benar-benar sevisi dengan dia. Seberapa kita hari-hari ini yang belajar sama seperti Daniel? Apakah kita memilih teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang dapat membawa kita untuk semakin baik, ataukah kita malah memilih untuk kita semakin jauh dari Tuhan? Dikatakan di Alkitab bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita benar-benar, apalagi anak-anak muda, kita ayolah sama-sama belajar mencari komunitas rohani yang baik, atau mencari kumpulan teman-teman yang emang bisa mensupport kita untuk ke hal-hal yang lebih baik. Selanjutnya yang saya dapatkan yang ketiga dari cerita Daniel, yaitu mereka itu tidak takut akan ancaman dari dunia. Ada dua orang di dalam Alkitab ini, yang ada dua tokoh maksud saya yang dalam Alkitab ini yang menceritakan bahwa mereka itu nggak takut sekalipun dunia mengancam mereka. Dikatakan di dalam Daniel 3, dikatakan pada saat itu, ini tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Waktu itu Raja Nebukadnezar itu memerintahkan bahwa semua mereka itu harus menyembah patung itu. Tapi pada saat itu mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak mau menyembah patung itu. Diancam waktu itu, siapa yang gak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, maka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Pada saat itu mereka benar-benar memilih untuk tidak mau menyembah patung itu. Ketika raja menjumpai mereka, mereka tuh jawabnya begini. Mereka berkatakan demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Jadi, kalau Tuhan tolong atau Tuhan tidak tolong sekalipun, mereka nggak akan mau nyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat ini. Ancamannya adalah mereka akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan pada saat itu juga, saat mereka memilih untuk tidak mau menyembah patung, mereka dibawa ke dalam perapian yang menyala-nyala. Teman-teman tahu, bahkan ketika orang yang masih mengangkat mereka itu ke dalam perapian yang menyala-nyala itu udah gosong langsung loh di situ. Sebenarnya kalau kita pakai logika, pastilah si Sadrak, Mesak, Abednego pun akan hangus sebelum masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi yang ajaibnya terjadi bahwa mereka melihat ada 4 orang yang berjalan bebas di tengah api itu. Tuhan nggak membiarkan mereka
jatuh. Tapi pada saat itu, saat mereka memilih untuk tidak mengikuti dan tidak takut akan ancaman dunia, Tuhan tolong mereka hari itu. Seberapa kita hari-hari ini juga yang sama seperti mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang sangat berat. Tapi apakah kita belajar memilih untuk mendengarkan Tuhan, atau kita belajar untuk memilih takut? Itu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selanjutnya tentang Daniel. Daniel ini dikatakan di dalam Alkitab, di Daniel 6 ayat yang keempat sampai kelima, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka pada saat itu si Daniel ini, orang berusaha lah untuk, karena dia udah mendapatkan jabatan yang tinggi di istana kerajaan, mereka itu mencoba untuk menjatuhkan Daniel. Tapi pada saat itu Daniel itu tetap memilih untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Daniel itu memilih untuk terus setiap hari datang berdoa sama Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa pada saat itu si Daniel ini dihadapkan kepada raja, karena Daniel setiap harinya datang sama Tuhan. Jadi orang-orang itu menjebak Daniel. Ketika mereka menjebak Daniel, dikatakanlah bahwa Daniel, kalau kamu masih terus menyembah Tuhanmu, maka kamu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi hari itu Daniel malah dia yang memilih untuk datang sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, dan raja itu sebenarnya nggak mendapati celah dari Daniel. Tapi orang-orang yang berusaha menjatuhkan Daniel terus menghasut raja, bahwa berkata bahwa raja, lihat Pak, dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat itu juga Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Sebenarnya di situ raja tuh sampai yang berkabung gitu. Dia tuh takut banget kalau sampailah Daniel ini dimakan sama singa gitu. Tapi jadi keesokan paginya raja itu datang, dilihatnya lah bahwa ternyata Daniel itu yang masih ada. Dia tanya, panggil Daniel, Daniel, ya raja. Dia masih berkata begitu. Sesuatu yang ajaib lagi terjadi ketika kita memilih untuk sekali lagi tidak mengikuti dan tidak takut akan dunia, maka Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Malahan raja berkata bahwa orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Daniel tadi, mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Malah ketika belum sampai ke dalam gua singa, masih di luar gitu, singanya udah nerekam. Singanya udah nerekam dan mereka langsung dimakan. Daniel yang masuk ke dalam gua singa, yang malah mulut singanya yang terkatup gitu, nggak ada bisa makan Daniel. Ya, ini agak-agak lucu, tapi menurut saya emang keren deh. Tuhan tuh ajaib. Ketika kita memilih untuk nggak takut, sekalipun diancam masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, sekalipun diancam masuk ke dalam gua singa, tapi ketika kita terus memilih untuk berjalan sama Tuhan, ketika kita terus memilih untuk nggak takut akan sikon apapun, hari itu juga pembelaan Tuhan yang ajaib datang. Saudara kita yang hari-hari ini diperhadapkan dengan hal yang berbeda, diperhadapkan dengan ancaman dunia, ancaman di dunia pekerjaan, ancaman di sekolah, ancaman di keluarga, yang mungkin kalau kita nggak memilih yang A ini, maka kita akan begini. Atau kalau kita nggak memilih yang A ini, maka kita nggak bisa A, B, C, dan D. Kita seberapa yang memilih untuk takut dengan yang hari-hari ini terjadi? Saya mau kasih pesan buat setiap kita.
Yuk, mari sama-sama sebelum apapun yang engkau pilih, belajar untuk dengar sama Tuhan, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Jangan pernah mengikuti yang ada di hati. Kalau kita memang mau mengikuti di hati, mungkin sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Mereka tuh memilih untuk mengikuti apa yang raja mau, daripada mereka harus ancamannya masuk gua singa atau perapian yang menyala-nyala. Ya, jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan sangat banyak pilihan besar, kita yang malah latah gitu. Kita nggak belajar banyak Tuhan, kita yang malah latah karena ketakutan. Teman-teman, saudara yang terkasih, siapapun yang hari ini dengerin channel YouTube ini, belajar untuk jalan sama Tuhan sekali lagi. Jangan ikutin yang ada di hatimu atau kemauan dirimu yang paling kuat, tapi tanyalah Tuhan apa yang izinkan saya berdoa buat teman-teman, biar setiap kita sekali lagi diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, Hamba berdoa, biarkan kiranya Bapa, setiap kami Bapa belajar untuk yang terus Bapa tidak takut akan ancaman yang dunia hari-hari ini tawarkan, tapi kami mau belajar untuk yang tanya Tuhan, untuk yang mengerti rindu Tuhan atas hidup kami Bapa. Tuhan, kami yakin Kau yang akan pegang setiap kehidupan kami. Kami tidak akan pernah dibiarkan terjatuh. Bahkan Tuhan, kami yakin Kau yang akan angkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Kau yang berikan kami kekuatan yang baru dan semangat yang baru dari kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih. Semoga teman-teman terberkati dengan sharing saya pada saat hari ini. Tetap semangat dan tetap sukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus